Drama Roy Suryo terbongkar, pelapor Roy Suryo gak terima akan lapor ke Presiden Jokowi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tersangka kasus dugaan penistaan agama Buddha melalui penyebaran meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi, Roy Suryo kembali menuai polemik. Pasalnya meski dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun mantan Menpora itu tidak ditahan dengan alasan kesehatan dan juga bersikap kooperatif. Tidak hanya itu, dalam statusnya sebagai tersangka dan tidak ditahan dengan alasan tersebut, namun Roy Suryo justru muncul di ranah publik dan terekam dalam video yang viral di sosial media ketika ia tengah tertawa lepas menggunakan penyangga leher dan mengikuti touring bersama klub Mercy. Video yang viral itu sontak menimbulkan kontroversi, terlebih jika dibandingkan dengan kasus Ferdinand Huta Hayat yang hampir sama dengan Roy Suryo namun langsung ditahan. Netizen ramai-ramai mengecam tindakan Roy Suryo tersebut yang seolah-olah meledek institusi Polri dan menciderai asas keadilan. Hari ini saya dengar Pak pelapor dan kuasa hukumnya akan mengadakan konferensi pers dan membacakan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Roy Suryo yang telah berstatus tersangka karena dianggap melukai rasa keadilan. Adif Humas _Polri. Demikian disampaikan mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayat melalui cuitannya di akun Twitter Ferdinand Huta 4, sebagaimana dilihat fin.co.id Kamis 4 Agustus. Ada perbedaan mencolok dari Roy Suryo saat ia diperiksa polisi dan saat dia bersama teman-temannya komunitas pecinta Mercy tua. Saat diperiksa polisi terlihat Roy Suryo lemas banget, bahkan ia tidak sanggup lagi berdiri, sehingga terpaksa dipakaikan kursi roda untuk berjalan. Begitupun saat dirinya hendak masuk ke mobil, terpaksa dibopong oleh orang lain. Namun, bukannya mendapat simpati dari masyarakat, Roy malah diledek netizen. Tidak sedikit yang percaya kalau dia itu hanya pura-pura sakit saja, karena saat hendak dilakukan pemeriksaan, kelihatan sehat banget kok tiba-tiba naik kursi roda. Tak segarang di medsos, giliran diperiksa polisi, nyalinya kayak kerupuk kesiram air. Ujar pemilik akun Twitter @muhammad87797214. Roy Suryo keluar pakai kursi roda usai diperiksa 12 jam sebagai tersangka. Ternyata tidak sekuat waktu bawa pulang perabot. Lanjut pemilik akun Twitter sun_swibi. Pun ada yang mengingatkan agar kursi roda yang dipakainya tersebut dijaga dengan baik. Takutnya ntar dibawa pulang oleh Om Roy. Karena jangankan kursi roda, kipas angin milik Kemenpora saja dia tilep. Hanya saja drama Roy yang pakai kursi roda itu bisa dibilang cukup sukses. Karena meskipun dia dibully oleh banyak warga dunia maya tapi gak ditahan, Roy pun masih bisa bobo bareng istrinya. Nah, di pemeriksaan selanjutnya ia tampil beda, yakni memakai penyangga leher atau cervical collar. Tapi, meskipun tidak pakai kursi roda lagi, kesan sakitnya tetap ia tampilkan dengan wajah dilemas-lemaskan. Lantas apa fungsi penyangga leher itu? Seperti yang dilansir di laman rsud.temanggungkap.go.id, alat ini biasanya dipasang apabila terjadi trauma akibat kecelakaan baik jatuh dari ketinggian, cedera saat olahraga, dan jatuh karena tabrakan kendaraan. Sedangkan Roy sendiri disebut mengidap beberapa penyakit berikut: darah tinggi, asam lambung, dan diabetes. Pertanyaannya, apa hubungannya sakit tersebut dengan pakai penyangga leher? Diabetes malah dipakaikan penyangga leher, benar-benar gak nyambung. Tapi lagi-lagi Roy Suryo selamat. Pakai cervical collar itulah yang kemudian membuatnya tetap gak ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka penista agama. Walaupun suka nyinyir, ternyata Om Roy ini sakit juga. Dan ada yang perlu dijelaskan polisi di sini supaya tidak menimbulkan kecurigaan publik, yang sakit yang diderita oleh Roy itu apa, sehingga memutuskan untuk tidak menahannya. Kalau dia memang sakit, tampakkan dong ke publik buktinya, surat keterangan dari dokter atau bukti pemeriksaan laboratorium. Karena seperti yang bisa dilihat di Twitter, banyak juga warga dunia maya yang gak percaya kalau si Roy itu sakit beneran. Ada yang meyakini ia hanya pura-pura sakit supaya bisa menghirup udara bebas. Yang hal ini dikuatkan oleh penampakan Roy Suryo baru-baru ini. Dia terlihat tertawa lepas, kayak orang sehat banget gitu, saat mengikuti acara klub mobil Mercy tua bersama rekan-rekannya. Meskipun masih pakai penyangga leher, Roy juga kelihatan berdiri saat foto bersama bestinya. Padahal baru beberapa hari yang lalu diperiksa, yakni pada 28 Juli 2022 silam.
Kok cepet banget ya pulihnya? Terlihat di situ wajah Roy cerah, kayak wajah orang baru gajian gitu. Berbanding terbalik dengan wajah beberapa hari yang lalu yang lemas, tidak berdaya, mirip ayam kena flu burung. Pertanyaannya, gak malu apa Pak Polisi sama kelakuan Roy tersebut? Padahal dia itu menyandang status sebagai tersangka loh. Tapi melihat ketawanya yang lepas plus cekikikan gitu, seolah-olah Roy menganggap status tersangkanya gak ngaruh apa-apa terhadap kehidupannya. Atau dengan kata lain, orang ini hendak mengangkangi aparat penegak hukum, hanya saja dengan segala sandiwara yang ada. Ada kabar baik juga sih, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, meskipun tidak ditahan, kasus Roy ini akan sampai ke pengadilan. Saat ini polisi sedang melengkapi berkas perkara. Nanti kalau sudah lengkap baru akan dikirim ke kejaksaan untuk kemudian disidangkan. Artinya apa? Peluang Roy untuk masuk penjara itu masih ada dan sudah bisa dipastikan malam ini Roy tidak akan bisa tidur nyenyak. Pasalnya videonya ngakak kayak orang sehat itu sudah viral di mana-mana. Bahkan media daring dengan pembaca terbesar detik.com turut memviralkannya. Semoga darah tingginya gak kambuh lagi. Sebagai penutup, percayalah sepandai-pandainya Roy Suryo bersandiwara pasti akan jadi napi juga. Bagaimana menurut Anda? Roy Suryo ikut acara Klub Mercy, tertawa lepas, lapor sedih dan netizen muak, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Roy Suryo tampaknya sudah sangat sehat. Ini terlihat dari sebuah video yang beredar di mana dia terlihat tertawa bersama koleganya dalam acara Mercedes SL Club Indonesia. Terkait viralnya Roy Suryo yang touring motor dan sebagainya, kenapa dia tidak ditahan? Dia alasannya sakit tapi di luar dia aktivitas seperti itu. Lalu terkait dengan itu, bagaimana tanggapan Polda Metro kan? Saya berbicara mewakili Polda Metro, jadi jawabannya adalah penyidik punya pertimbangan kenapa belum ditahan. Itu jawabannya, kata Kabid Humas Polda Metro Kombes E. Julpan. Media berusaha menghubungi pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution, tapi tidak mau memberikan komentar. Roy Suryo juga telah dimintai tanggapan mengenai video viral itu, tapi belum ada tanggapan. Setelah drama muntah, pingsan, duduk di kursi roda dan memakai penyangga leher, Roy Suryo bisa tertawa juga. Tentu saja ini membuat pelapor merasa miris. Kalau dari sisi kita, dari umat Buddha, begitu melihat mau nangis saja rasanya, sedih, kata pengacara Kevin Wu, Herna Sutana selaku pelapor Roy Suryo. Kita berkaca pada kasus penistaan agama bahwa tersangka itu semuanya langsung ditahan. Kita juga legowo itu kewenangan penyidik untuk tidak menahan. Walaupun itu mencederai keadilan. Kenapa? Karena di sisi lain itu mendapat hukum saklek, tapi pas di sisi kita ya manut. Kita ikut proses hukumnya tapi diperlakukan beda proses hukumnya, kata Herna. Herna mengaku pihaknya turut berempati atas kondisi kesehatan Roy Suryo yang sempat sakit setelah diperiksa. Tapi video Roy Suryo yang tengah tertawa lepas itu dianggapnya sebagai bentuk ketidakadilan penanganan kasus dari kepolisian. Sementara itu pengguna akun @kurawa menyolek akun Kapolri Listio Sigit Prabowo dan yang lainnya. Menurutnya kasus Roy Suryo perlu diatensi lebih dalam karena ia menilai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora itu hanya berpura-pura sakit. Pak @Listio Sigit P, @CCIC Polri, @divhumas_Polri. Nampaknya kasus Roy Suryo ini perlu diatensi lebih dalam, mengingat mencederai kehormatan Polri dan rasa keadilan, persamaan hukum di masyarakat. Tulisnya dikutip populis.id dari akun @kurawa pada Rabu 3 Agustus 2022. Ia melanjutkan, jika dibiarkan perbuatan pura-pura sakit Roy Suryo akan jadi contoh buruk. #tangkap Roy Suryo. Makanya saya bilang juga apa? Rasanya tidak ada yang perlu dikasihani dari seorang Roy Suryo. Dari beberapa cuitannya selama ini, jelas orang ini keras kepala, arogan, sombong, merasa di atas angin dan bicara gak kira-kira. Memang sudah saatnya dia menerima karma dari apa yang dia perbuat. Memang polisi punya pertimbangan tersendiri kenapa Roy Suryo tidak kunjung ditahan meskipun sudah berstatus tersangka. Tapi sayangnya tidak dijelaskan dengan rinci alasannya. Jadi kita hanya bisa menerka dan berspekulasi. Mungkin karena alasan kooperatif. Saya rasa banyak yang juga kooperatif tapi tetap ditahan. Mungkin karena alasan kesehatan. Setelah 2 kali pemeriksaan, tampaknya tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan.
Karena dari yang saya baca, berkas perkara Roy Suryo akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri sehingga bisa diadili. Mungkin karena alasan itulah Roy Suryo bisa tertawa lepas. Karena sudah berhasil melewati 2 kali masa kritis, diperiksa polisi artinya berpotensi ditahan. Karena lolos, maka Roy masih bisa bernapas sambil menunggu sidang hingga putusan vonis. Dan ini waktunya cukup lama. Dan publik pun tidak heran lagi, Roy Suryo dianggap berhasil memainkan perannya dengan sangat baik. Bagi yang merasa tersinggung, tenang saja. Roy Suryo ditahan atau tidak ditahan, itu sama saja kok. Kalau dia ditahan sekarang, maka setelah vonis, hukumannya akan dikurangi masa penahanan. Kalau tidak ditahan saat ini, maka setelah vonis, dia akan jalani hukuman dari awal lagi. Inti sebenarnya adalah berapa lama vonis untuk Roy Suryo dan itu ada di tangan hakim. Kalaupun Roy Suryo tertawa, biarlah. Kalaupun benar semua yang dipertunjukkan Roy adalah drama, biarlah dia menuai karmanya sendiri. Dalam agama Buddha, karma itu seperti bayangan. Apa yang diperbuat akan dituai cepat atau lambat. Langit punya mata untuk melihat yang diperbuat manusia. Tapi yang jelas, memang sangat kentara manuver Roy Suryo. 2 kali diperiksa, kondisi memprihatinkan. Tapi setelah itu jadi lebih sehat dan bisa tertawa lepas. Bisa saja itu kebetulan, tapi di mata sebagian orang, ini terlalu jelas dramanya. Tinggal tunggu saja berapa lama masa hukuman yang akan dijatuhkan hakim. Tapi ada yang pesimis sih. Ada yang tidak berniat menista agama, tapi ditekan masa, sehingga dihukum 2 tahun penjara. Ada ibu-ibu keluhkan suara tawa, tapi dihukum 1,5 tahun penjara. Yang bakar dan rusak belasan kelenteng cuma dihukum beberapa bulan penjara. Kira-kira Roy Suryo akan dihukum berapa lama?